Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujian Topandi. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan etimologi multimedia. Istilah multimedia pertama kali dikenal pada dunia teater yang mempertunjukkan pergelaran dengan menggunakan gerak, musik, dan video untuk menambah dramatisasi suatu cerita. Sekarang multimedia dikenal dengan panduan dari hasil gambar atau image, suara, film, atau animasi, sehingga menjadi suatu karya yang dapat dinikmati secara audiovisual. Umumnya juga orang mengenal multimedia sebagai sistem dari komputer personal atau PC yang berkembang pesat dewasa ini. Menurut Robert Webster, etimologi multimedia diartikan sebagai multi banyak dan medium perantara media. Dalam bidang informasi multimedia ini memiliki makna, yaitu persekutuan di antara media, sumber daya, dan pemasukan informasi atau persekutuan alat. Dengan nama informasi disimpan, ditransmisikan, dipresentasikan, dan diterima. Yang menurut Munter menulis, etimologi diartikan sebagai alat bantu. Alat bantu media dapat membersihkan sumbangan yang sangat besar dalam menambah minat, variasi, dampak, serta kemampuan mengingat lebih lama dibandingkan dengan kata-kata. Munter menjelaskan bahwa orang paling banyak belajar dan menyimpan memori melalui observasi minimal 85%. Sedangkan data yang dikumpulkan dan yang disimpan berasal dari penglihatan dan suara. Satu alasan penting bahwa alat bantu multimedia yang relevan dan dapat dipilih dengan baik adalah menarik perhatian dengan kualitas kerja yang luar biasa, warna-warna terang pada bagan, bentuk unik suatu objek, dan getaran bunyi yang harus. Ada beberapa macam alat bantu multimedia yang digunakan secara efektif, yaitu contoh video, animasi, teks, interaktif, dan musik. Multimedia juga merupakan dalam kegiatan belajar. Selain dalam membantu kegiatan promosi, di mana belajar mengajar merupakan hal yang patut diperhatikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Dalam multimedia ada kategori multimedia. Multimedia dapat didefinisikan menjadi dua kategori, yaitu multimedia content production dan multimedia communication. Multimedia content production adalah pengguna dan pemrosesan beberapa media seperti teks, audio, video, grafik, animation, dan interaktif yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti musik, video, film, game, entertainment, atau menggunakan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk media informasi, audio, grafik, animation, video, dan interaktif dengan cara yang harus untuk tujuan komunikasi. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah media teks, media audio, media video, media animation, media grafik, media interaktif. Yang kedua ada multimedia communication. Multimedia communication adalah menggunakan media massa seperti televisi, radio, cetak, dan internet untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau mengkomunikasikan material. Media ini yang digunakan adalah TV, radio, film, cetak, musik, game, entertainment, tutorial, dan internet. Di dalam multimedia ini ada karakteristik multimedia, yaitu bentuk linear dan bentuk non-linear. Bentuk linear yaitu
sebuah struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi sesuai urutan. Yang bentuk non-linearnya yaitu struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi secara acak atau bebas. Dari karakteristik tersebut, diantaranya presentasi multimedia dapat meliputi non-linear dan atau interaktif dan linear atau pasif. Multimedia dapat memenuhi kepercayaan dalam informasi. Proyek multimedia ketika dipublikasikan disebut judul multimedia. Ada beberapa istilah-istilah dalam hal multimedia. Yang kesatu ada multimedia interaktif, yaitu multimedia yang pengguna akhir atau user dapat mengontrol hal apa urutan elemen multimedia dikirimkan. Yang kedua ada programmer multimedia, yaitu orang yang mengintegrasikan elemen bentuk keseluruhan yang harus menggunakan seluruh sistem authoring atau bahasa pemrograman. Yang ketiga ada proyek multimedia, yaitu sarana perangkat lunak pesan dan isi yang dapat dipresentasikan pada sebuah layar komputer atau televisi. Dari beberapa multimedia akan ada beberapa manfaat multimedia, seperti industri kreatif. Industri kreatif menggunakan multimedia untuk berbagai keperluan. Multimedia dari seni, untuk hiburan, untuk komersial. Yang kedua ada komersial. Komersial itu presentasi yang menarik, digunakan untuk menjaga perhatian dan periklanan. Bisnis dan komunikasi seringkali dikembangkan oleh tim kreatif perusahaan untuk hiburan dan seni rupa. Selain itu, multimedia itu berisi banyak, digunakan dalam hiburan, khususnya untuk mengembangkan efektif khusus dan film. Ada pendidikan, yaitu dalam perindustrian. Perindustrian di sektor industri, multimedia digunakan sebagai cara untuk menyajikan informasi dalam membentuk pemegang saham. Ada matematika dan penelitian ilmiah. Dalam matematika dan penelitian ilmiah, multimedia dipakai terutama untuk modeling dan simulasi. Misalnya, seorang ilmuwan kata melihat pada model molekul tertentu. Ada kesehatan. Dalam pengobatan, dokter dapat dilatih dengan melihat picture. Ada juga gambar dokumen. Pengambil fotokopi atau dokumen dan mengkonfirmasikan ke dalam format digital. Ada tujuan multimedia. Menurut Stopo, multimedia dapat digunakan untuk bermacam-macam bidang pekerjaan, tergantung dari kreativitasnya. Seperti multimedia penggunanya dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi. Ada juga pengguna multimedia dalam lingkungan dapat mendorong partisipasi keterlibatan serta eksplorasi pengguna tersebut. Ada juga aplikasi multimedia dapat menerangkan panca indera karena dengan penggunanya multimedia, seperti dalam program multimedia yang akan membantu terutama bagi pengguna awam. Ada beberapa yang harus diinikan, yaitu perencanaan dan pembuatan proyek multimedia. Kebanyakan proyek multimedia dikerjakan dalam beberapa tahap, harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum memulai tahap yang lain, dan beberapa tahap ada yang dapat dihilangkan atau ditemukan. Berikut ini adalah ada 4 tahap dasar dalam suatu proyek multimedia. Yang ke-1 yaitu perencanaan dan pembiayaan. Yang kedua adalah ada dengan desain dan produk. Yang ketiga ada pengujian, dan yang keempat ada pengiriman.
Yang desain dapat diproduksi, yaitu lakukan setiap rencana yang dibuat untuk membuat produk jadi. Selama memproses ini mungkin akan terjadi banyak siklus umpan balik dengan klien. Dan yang pengujian, selalu lakukan pengujian terhadap program Anda untuk memastikan bahwa semua sesudah dengan tujuan proyek Anda. Yang keempat ada pengiriman, yaitu kemas kemudian kirimkan proyek pengguna akhir. Yaitu dari sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.